Hari Asyura, hari yang paling enak banget buat kita dapat semua karunia-karunianya Allah SWT. Gitu ya. Jangan lupa santunin anak yatim pada hari Asyura, sedekah kepada orang miskin pada hari Asyura, kemudian nambahin uang jajan bagi para orang tua kepada anak-anaknya, gitu kan ya. Kemudian lagi puasa, kemudian baca zikiran hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan juga lanjutkan dengan baca doanya. Ada doanya tuh, ada ketulis, tinggal baca aja. Kalau mau tambahan zikir apa Ustazah? Boleh tuh baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Kalau yang kemarin belum baca tanggal 1, itu boleh juga dibaca tanggal 10 atau hari Asyura. 360 kali ayat kursi, diawali masing-masing dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa diamalkan, dan mudah-mudahan kita semuanya meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hari Asyura, berupa ampunan, berupa rahmat, berupa kasih sayang, berupa kesembuhan, berupa rezeki, berupa kemudahan hidup, berupa terangkatnya semua kesedihan dalam hati, berupa terangkatnya sebuah musibah-musibah dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Asyura juga hari Allah ngasih, adik-adik saudariku sekalian, hari Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Nabi Yunus nih kesian bener, ninggalin kaumnya. Sebenarnya bukan niat ninggalin sih, cuman didakwahin bertahun-tahun kagak ada yang beriman satupun, padahal baik-baik, tetangganya baik. Kalau Nabi Yunus lewat nih pada senyum, Yunus apa kabar? Gitu kan? Yunus kemana? Mau belanja? Gitu. Itu pada nawarin berbaik-baik orang-orangnya. Nabi Yunus sakit dijengukin, tapi Nabi Yunus ngajakin beriman, pada nggak mau. Kalau Nabi Yunus ngomong pada senyum-senyum, tapi nggak ada yang pada mau beriman. Nah, ini kan nyebelin ya, nyebelin banget gitu. Nabi Yunus lama-lama ya udah dah, kayaknya nih nggak menjanjikan nih. Kaum Nainawa namanya. Kaum Nainawa nih kayaknya, orang di kampung Nainawa nih kayaknya nggak menjanjikan. Ya udah dah, saya mau hijrah aja dah. Nabi Yunus bawa pakaiannya, bawa uangnya, Nabi Yunus pergi, kemudian ikutan kapal laut yang pergi belayar ke negara yang lain. Nah, di kapal itu juga pada banyak yang kenal Nabi Yunus, karena Nabi Yunus ini orang terkemuka, orang terpandang, anaknya seorang yang terpandang juga di kampung Nainawa situ. Yunus bin Matta nama ayahnya ya. Ayahnya namanya Matta. Teman-teman sekalian, udah tuh Nabi Yunus lagi ada di dalam perahu, dapat sehari 2 hari, tiba-tiba saat perahu itu, kapal itu ada di tengah-tengah lautan, lagi nggak musimnya, kapalnya terombang-ambing, datang badai yang sangat dahsyat sekali. Waduh, pada ini ya nih, terombang-ambing di atas kapal. Nah, kodenya keluar. Semua penumpang kumpul sini. Udah sambil pegangan nih, pada kumpul semuanya. Ini bukan waktunya badai. Ini juga bukan tempatnya badai, bukan musimnya badai. Kalau sampai terjadi badai seperti ini, pasti disebabkan karena ada anak kabur dari orang tuanya, atau ada istri kabur dari suaminya, ada istri minggat, ada anak kabur,
ada istri minggat, atau ada budak lari dari tuannya. Katanya gitu. Semua penumpang itu ngerasa kayak bukan deh saya. Nabi Yunus bilang, saya bukan istri, saya juga nggak kabur dari ayah saya gitu ya. Saya juga nggak budak kabur dari tuan saya, tapi apa iya ya saya ya? Habis itu katanya nakodanya, kalau gitu semua dari kalian silakan tulis nama kalian masing-masing, kita undi. Masukin namanya diundi, seret. Keluar Yunus bin Matta. Kata Nabi Yunus, iya sih saya kabur dari perintah Allah. Disuruh dakwah di Nainawa, karena orang-orang yang gak pada beriman, akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk pindah gitu kan. Kali-kali tempat yang lain orang-orangnya mau beriman. Padahal kan kalau dilihat-lihat kayak gak salah ya. Orang kan kalau misalnya gitu ngajar di satu tempat, orangnya kagak ada yang pada mau sekolah di situ ya kan, pindah. Kan gitu kan? Nah, tapi rupanya tuh nggak mesti kayak gitu. Kita kalau mau dakwah tuh nggak bisa gitu. Diperintahkannya sama Allah di situ, ya udah di situ gitu. Saya ditinggal di Jakarta, ya udah saya mesti dakwah di Jakarta. Walaupun orang Jakarta kagak mau ada yang hadir, nggak peduli saya. Tetep aja saya ngajar. Kayak gitu mestinya gitu. Karena orang tuh kalau dakwah tuh ya udah kamu ditempatkan di mana, di situ kamu harus bermanfaat. Boleh, bukan nggak boleh dakwah di tempat-tempat yang lain, boleh. Saya juga pergi kemana-mana. Tapi yang Jakarta itu harus yang menjadi prioritas. Sebab kita tinggal di situ, kita bermanfaat di tempat di mana kita berada. Apalagi para nabi. Para nabi itu ada surat utusannya, diutusin di Nainawa, nah kenapa kamu kabur? Jadinya itu kapal oleng. Katanya nakodanya, tapi Yunus kamu kan bukan budak Yunus. Kali-kali salah nih, kocok lagi. Dikocok lagi. Keluar lagi Yunus bin Matta. Nabi Yunus tuh kan saya. Akhirnya terus orang bilang, sekali lagi. Kenapa sekali lagi? Karena ikannya belum nyampe. Ikan pausnya belum nyampe ke situ. Jadi Allah bikin, diundi lagi keluar Yunus bin Matta. Ayo kita lempar Yunus. Mereka pun guncang-guncang Nabi Yunus, dilemparkanlah. Pas banget tuh Allah bukain mulutnya ikan paus yang udah nyampe ke situ. Begitu keluar, begitu Nabi Yunus dilemparkan, blok, masuk tuh ke dalam perutnya ikan paus. Masya Allah, namanya Nun ya. Ikannya nih namanya ikan Nun, gede banget ikannya. Teman-teman sekalian, akhirnya terus ikannya begitu ada Nabi Yunus di dalam, ikannya masuk kemudian ke dalam dasar lautan. Wow, Nabi Yunus ya ampun, nasib dalam perut ikan. Gak bisa lihat, gak bisa gerak, gak bisa ngapa-ngapain. Saya kalau lagi sumpek saya ingetin Nabi Yunus deh nih. Saya bilang lagi sumpek kayak apapun gak apa-apa. Saya gak sesumpek Nabi Yunus. Saya kalau sumpek masih bisa mandi, masih bisa sholat, masih bisa sujud, masih bisa bikin teh manis panas, masih bisa bikin Indomie pakai rawit. Iya kan? Masih apa-apanya nih, masih ada deh yang bisa kita kerjain. Nabi Yunus dalam perut ikan bisa ngapain coba? Nggak bisa apa-apa deh, Masya Allah. Terombang-ambing dalam perut ikan berhari-hari lamanya. Nggak ngelihat tangannya, nggak ngelihat kakinya di mana, udah nggak bisa lihat. Dalamnya perut ikan, dalamnya dasar lautan, dalamnya malam. Gak bisa lihat apa-apa. Fi dhulumatin thalath. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yunus berada dalam 3 kegelapan. Gelap dalam perut ikan, gelap dalam lautan, dan gelapnya malam ketika sedang malam. Waduh, benar-benar Nabi Yunus sumpek di atas sumpek. Itu Nabi Yunus dalam perut ikan, dari yang asalnya nyalahin keadaan. Dari yang lagian nih
Ya, saya emang salah sih kabur dari Nainawa, tapi kan emang orang-orangnya tuh juga nggak pada ikutan saya tuh. Lagian kenapa sih mereka nggak beriman aja gitu? Kan mereka kalau beriman kan mereka pada selamat ya. Waduh terus tuh Nabi Yunus menyalah-nyalahkan keadaan, nyalah-nyalahin orang dan lain sebagainya. Habis itu orang ikannya kalau lagi lapar dia makan ikan. Dia makan ikan gitu kan, masuk ke dalam nih tinggal tulang-tulangnya. Ya ampun Nabi Yunus, udahlah susah dalam perut ikan ketusuk-tusuk meduri. Malang bener nasib Nabi Yunus. Masya Allah, berhari-hari lamanya deh melayang-layang dalam perut ikan. Jangan dikata urusan lapar, haus, terombang ambing gak jelas tuh dalam perut ikan. Ya Allah, tinggal kayak badannya udah lemes, udah gak bisa apa-apa. Berhari-hari lamanya. Sampai kemudian Nabi Yunus sadar. Ya Allah, kemungkinannya berapa persen saya itu dilempar ke lautan, pas banget ada ikan ngebuka perut, ngebuka mulutnya. Kok bisa pas banget gitu? Iya gak? Ini kan kalau dicari persentasenya itu nggak kebayang, nggak bisa tuh, nggak bisa pas banget gitu, set gitu kan nggak mungkin. Tapi kok bisa kejadian gini nih? Semuanya karena ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah. Kita kan juga sering banget tuh ngerasa, ya ampun, udah jatuh tertimpa tangga. Istilahnya gitu kan? Ya ampun kok kayak sial banget ya nasib saya hari ini. Ya kok bisa ngepas banget ya, udahlah begini, datang begini, ininya begini. Ya ampun, kesel banget dah. Teman-teman sekalian, saya sering kali mengingatkan, ketika satu perkara berada di luar kendalimu, itu adalah cara Allah mengingatkanmu bahwasanya kendali segala urusan memang tidak pernah berada dalam kendalimu. Semua kendali ada pada Allah. Yang ngatur hidup kita nih dek, bukan kita sendiri dek, Allah. Allah, adik-adikku sayang, yang ngatur hidupmu tuh bukan kamu sendiri, tapi Allah SWT yang nentuin kamu jadi anaknya Bapak Fulan, Ibu Faltana, Ibu Fulana. Kamu mukanya begini, gitu ya. Kamu kulitnya warnanya ini, rambutnya keriting apa lurus apa ikal mayang. Nah itu udah ada ketetapannya masing-masing dek, bukan ada dalam pengaturan kamu. Gak ada dalam aturan kamu, kamu gak bisa ngatur apa-apa. Nanti malam kamu akan tidur jam berapa, bukan kamu yang ngatur. Di luar kendalimu ada sekalian. Besok paginya kamu akan bangun jam berapa, gak dalam aturan kamu. Walaupun kamu usahain pakai alarm ini itu apa segala macam, tetap aja bangunnya pada waktu yang telah ditetapkan Allah. Betul apa enggak? Sering enggak kamu udah pakai alarm, tahu-tahu bangun kesiangan juga, ternyata alarmnya lupa dihidupin. Saya pernah tuh kejadian kayak gitu, kesel banget dah. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, ya emang Allah tuh mau ngasih tahu gitu, Halimah, yang ngebangunin kamu kan alarm, tapi aku. Kamu usaha betul, kamu usaha, tapi sandaranmu, andalanmu jangan kepada alarm. Karena semua urusan andalannya ada pada Allah. Kendali urusan tersebut, remote-nya adanya sama Allah. Remote-nya segala urusan itu nggak ada dipegang sama orang, nggak ada ceritanya saya pegang remote-nya langit, nggak ada. Yang pegang kendali remote-nya alam semesta ini yang pegang Allah. Bahkan hatimu yang pegang Allah kok kendalinya. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, ini Nabi Yunus begitu menyadari hal tersebut, Nabi Yunus bilang, la ilaha illa anta.
Tidak ada yang ngatur hidup saya kecuali Engkau. Tidak ada pengendali dalam hidup saya selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha agung Engkau, maha mulia Engkau, maha segala-galanya Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Emang saya yang salah. Kenapa saya ditugaskan di Nainawi, ternyata saya malah pindah, malah minggat, malah kabur. Saya meninggalkan negara tersebut tanpa beristikharah, tanpa minta apa yang menjadi keputusanmu ya Allah. Teman-teman sekalian, Nabi Yunus pun berulang-ulang mengucapkan kata tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terutama dengan hatinya. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, maha agung Engkau ya Allah. Saya yang salah ya Allah, emang saya enggak benar ya Allah. Saya nih ya Allah yang banyak dosanya ya Allah. Saya ya Allah yang salah ya Allah. Saya seharusnya enggak nyalahin siapapun, karena sebenarnya sayalah yang salah. Subhanallah, zikirannya Nabi Musa ini kedengeran sampai malaikat-malaikatnya Allah di atas langit sana. Katanya para malaikat gini, suaranya kedengeran kencang bener, familiar, kita apal nih manis suara. Tapi orangnya kita liatin kagak ada ya. Di bumi mana dia nih? Sautun ma'ruf fi makanin majhul, kata para malaikat. Ini ada suara kita kenal, familiar banget suaranya. Akan tetapi fi makanin majhul, tempatnya di mana kita nggak tahu. Allah bilang, innahu sautu abdi Yunus fi batnil hut. Sesungguhnya ini adalah suara hambaku Yunus dari dalam perut ikan. Pada tanggal 10 Muharram, sesudah dalam satu riwayat 6 bulan, dalam satu riwayat 40 hari, dalam satu riwayat 16 hari Nabi Yunus dalam perut ikan. Dek, mestinya mati ya enggak? Orang gak makan, gak minum, gak apa-apa itu dalam perut ikan, mati tuh mestinya. Mestinya tuh perut ikan tuh jadi kuburannya Nabi Yunus, sekalian mati di situ. Tapi Allah emang berkehendak lain. Kenapa Allah berkehendak lain? Karena suara zikirannya Nabi Yunus dan kepasrahannya kepada Allah serta pengakuannya bahwa beliau telah berbuat dosa. Pengakuan dosa, pengakuan salah, ini yang punya nilai di mata Allah. Allah sampai bilang, laula annahu minal musabbihin la labitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Andai ada Yunus tuh enggak zikir tuh, andai Yunus tuh enggak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, hatinya enggak bergemuruh dengan zikir yang seperti itu, la labitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Aku akan biarkan dia di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Artinya tuh perutnya ikan itu bakalan jadi kuburnya Nabi Allah Yunus. Karena beliau berzikir, Allah selamatkan. Tanggal 10 Muharram Allah bikin perut ikannya mules. Mual. Nah ya kan kalau nggak mulus nggak ini ya nggak muntah ya kan. Nggak mual nggak muntah gitu. Mual setengah mati. Waduh. Mual banget nih, jadinya nih ikannya nih mulai bergerak. Asalnya nggak gerak-gerak tuh, di dalam aja tuh. Nyari makanannya juga di dalam aja tuh, di dasar lautan tuh. Jadi kalau ada ikan lewat dia tinggal buka aja mulutnya, gitu aja tuh terus ikannya tuh. Nah yang sekarang nih ikannya perutnya mules, ikannya jadinya nyari daratan. Waduh, mulai dia lewat aja nih lautannya goyang karena kan gede banget badannya. Dia lewat terus tuh, dia pesisirin tuh sampai nyampe ke daratan, dia buka mulutnya, dia pun muntah, kemudian keluarlah Yunus sampai terdampar di daratan, nggak punya tenaga teman-teman, nggak punya tenaga, lemes, setengah mati. Ya ampun, tinggal nyawanya doang nih. Ya Allah, pingsan beberapa waktu.
Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh kalau mau ngasih kehidupan 6 orang pasti dikasih rezekinya. Ini buat ibu-ibu terutamanya nih. Nih ibu-ibu yang hadir dengerin saya. Jangan pernah was-was ragu-ragu urusan rezeki. Kalau kamu emang mesti hidup, rezekimu bakalan sampai padamu. Tenang, bisa jadi kamu gak tahu alamat rezekimu. Rezekimu yang tahu alamatmu. Gak bakalan salah kirim, malaikat Mikail tuh gak bakalan salah kirim. Sama sama malaikat Israel gak akan pernah salah cabut nyawa gitu ya. Jangan ada tuh yang bilang, yang sakit bininya, kok yang mati lakinya, jangan-jangan keliru nih malaikatnya. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya malaikat Israel keliru nyabut nyawa. Sama halnya malaikat Mikail gak bakalan keliru bagi-bagi rezeki teman-teman. Gak ada ceritanya. Jadi gak usah khawatir. Ini nih saya bikin toko, sebelah bikin toko lagi nih. Sama juga jualannya sama saya. Dia ngerebut rezeki saya. Saya pergi ke Mbah Dukun nih. Biar bikin tokonya dia gak laku. Enggak gitu caranya. Kita sebagai orang beriman tahu yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Malaikat gak bakalan keliru bagi-bagi nama kita rezeki. Wahum la yufarritun, kata Allah. Malaikat tuh gak ada yang keliru, Jadi nih kalau karena Nabi Yunus nih mesti hidup, teman-teman sekalian, Allah kasih rezekinya berupa apa? Melon. Rezekinya Nabi Yunus waktu itu berupa melon. Sama Allah tuh pohon melon tuh, kan pohon melon ngerambat tuh. Dirambatin, buahnya dibikin sama Allah pas banget di depan mulutnya Nabi Yunus. Karena kalau Nabi Yunus mesti gerak gak bisa juga. Jadi Nabi Yunus kan lemes banget, Allah kasih rezekinya tuh pas depan matanya. Teman-teman sekalian, sama Allah buahnya digedein sampai nyentuh mulutnya Nabi Yunus. Nabi Yunus pas sadar dari pingsannya, apaan sih nih? Depan di mulutnya banget. Buahnya tuh udah nyampe ke mulutnya. Mulai tuh dimakan Nabi Yunus tuh buah yiktin namanya. Sejenis melon ya. Sejenis buah melon gitu. Dimakan. Udah bagus banget Allah kasihnya melon. Nggak cabai rawit gitu kan kepedesan. Buah yang lain kan keras-keras. Kalau ini kan emang buahnya nggak keras gitu kan. Dari luarnya juga emang nggak keras. Itu dimakan sama Nabi Yunus sampai habis tuh buah. Nabi Yunus bisa duduk, bisa makan sisanya. Udah tuh, segeran lagi Nabi Yunus bisa jalan. Habis itu ketemu sama orang, nanya, "Pak, maaf numpang tanya, ini daerah apa nih?" "Oh ini daerah Nainawi." Lah, kabur dari situ nyampe ke situ juga. Ini daerah Nainawa katanya. Ya Allah, kampungnya balik lagi ke Nainawa. Ya udah deh, berdakwah lagi Nabi Yunus sampai orang-orang pada beriman. Nah, poinnya adik-adik, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, hidup itu jangan jauh-jauh dari Allah, sang pengendali kehidupan. Ingat-ingat nih, nasihat abah saya pernah ngasih nasihat sama saya, "Nak, hidup ini yang paling penting adalah nasib. Dalam hidup nih yang paling penting adalah nasib. Nasib itu semuanya ada dalam kendali Allah. Kalau kamu kepengen nasib kamu bagus dalam hidup, jangan pernah tinggal Allah. Jangan mau jauh dari Allah, jangan mau ninggalin Allah." Nah ini tuh Allah keluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan tuh pada hari 10 Muharram atau hari Asyura. Maka nih yang ngerasa lagi sumpek, lagi susah, lagi gak enak hati, lagi aduh kayaknya terluka batinku, merana jiwaku, galau hatiku, gitu ya. Yang kayak lagi bolak-balik nih, gue perlu healing nih, bolak-balik tinggal healing mulu ya. Ini teman-teman saya sekalian, silahkan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bergantung kepadanya. Deketin Allah bukan hanya pada hari Asyura, tapi memang hari Asyura hari yang paling enak banget buat kita dapat semua karunia-karunianya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan lupa santunin anak yatim pada hari Asyura, sedekah kepada orang miskin pada hari Asyura, kemudian nambahin
nambahin uang jajan bagi para orang tua kepada anak-anaknya, gitu kan ya. Kemudian lagi puasa, kemudian baca zikiran hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan juga lanjutkan dengan baca doanya. Ada doanya tuh, ada ketulis, tinggal baca aja. Kalau mau tambahan zikir apa Ustazah? Boleh tuh baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Kalau yang kemarin belum baca tanggal 1, itu boleh juga dibaca tanggal 10 atau hari Asyura. 360 kali ayat kursi, diawali masing-masing dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa diamalkan, dan mudah-mudahan kita semuanya meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hari Asyura, berupa ampunan, berupa rahmat, berupa kasih sayang, berupa kesembuhan, berupa rezeki, berupa kemudahan hidup, berupa terangkatnya semua kesedihan dalam hati, berupa terangkatnya sebuah musibah-musibah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita dan menjadikan salah satu di antara mereka yang meraih itu semua. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya, mereka mengatakan di saat orang salat, di saat kamu salat, di saat saya salat, bukan hanya karena saya mau salat, kamu mau salat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana. Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas. Tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya.
Teman-teman sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini gak ada rusuh nih. Kita kan lagi jalan-jalan nih. Kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Itu jamaah aja gimana sholatnya? Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban. Malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh. Terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik. Na'udzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat. Kalau lagi tidur, ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya enggak tahajud. Artinya enggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu. Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih. Itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis adzan tuh dikencingin setan. Kalau bangunnya udah terbit matahari dikencingin siapa kira-kira? Insyaallah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila salati qamu kusala. Malas bener kalau diajakin salat, sampai sebagian salat-salatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa kok orang salat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan salat-salat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih, jam 11. Ntar kita ribet nih urusan sholat duhur. Dah sholatin sekarang aja. Ini orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat. Bu,
lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena Bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan sholatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau Bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang ngelamar kamu, walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, Ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa, Ustazah. Dia tak sanggup hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang, tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat. Dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat, kita menjaga sholat. Jagain sholatnya, jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia gak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih kalau mikirnya kewajiban, Bu, kalau gak diwajibin lagi seneng. Betul gak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Kayak anak-anak sekolah tuh, wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau 1 hari, besok enggak wajib pakai seragam. Ada enggak ya pakai seragam? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang besoknya dipakai seragam terus tanyain, "Kenapa kamu tetap pakai seragam?" Abisnya saya suka sama seragamnya. Enggak ada. Karena mereka menganggap
pakai seragamnya adalah kewajiban. Sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak, hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro. Sholat wajib aja kalau bisa dibikin sesingkat mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Kulhu aja gak kelar-kelar. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nggak nambah dengan sunnah, namanya wajib. Kita naik lagi insya Allah. Sholatnya kita naikkan. Dari yang kewajiban, kita naik menjadi kelas bisnis. Sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Mudah-mudahan nih, ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan, agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kenyang. Siapa yang bilang nggak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang sepiring, kenyang apa nggak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem. Langsung pada lapar nih. Ada sambal. Masya Allah, ada tempe goreng. Udah ibu ya, tetangga lewat kagak nyadar. Masya Allah. Teman-teman saya sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan. Kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil, ya Bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi, pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu
urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya, di atas punggung saya, di hadapan Allah tak sampai seperti setitik debu yang mudah saja untuk Dia angkatkan dari kehidupan saya. Maka kita pun menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Lagi sakit, jangan ninggal sholat. Kenapa? Kamu menghadap kepada yang punya kesehatan. Lagi banyak utang, jangan ninggal sholat. Sama, jangan utang lagi. Karena kamu menghadap kepada pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia dan akhirat, pemilik semua uang di atas muka bumi ini adalah Allah. Makanya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, yang tadi ibu-ibu baca maulidnya, beliau pernah bilang, ada dalam salah satu diwan beliau, diwan tuh syair-syair beliau itu ya. Ali idza kad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirrus sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali nih kalau lagi sakit, nih Habib Ali ya, beliau tuh padahal punya amal ibadah sangat banyak, tapi Habib Ali bilang, Ali idza kad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat. La'alla sirrus sifa. Rasa-rasanya memang Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada fi wad'i tilkal jibah, terletakkannya jabhah kita, dahi kita di tempat sujud. Di sana semua permasalahan-permasalahan dalam hidupmu menjadi ringan. Saat kamu meletakkan dahimu di tempat sujud, kamu berbisik lirih kepada Allah, akan tetapi suaramu didengar sama yang punya arsy. Akan tetapi suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian mereka mendoakanmu sehingga Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan mendekatlah kepadaku, kata Allah. Agrab ma yakunul 'abd min rabbih fahuwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabulah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi Muhammad. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Apalagi kalau doanya kamu haturkan di sepertiga malam yang terakhir. Saat-saat di mana kebanyakan manusia di sekelilingmu yang lalai berada dalam tidurnya, berada dalam alam mimpinya. Para ulama tuh sampai bilang, Bu, dari kehususannya sepertiga malam yang terakhir, orang yang ngerjain maksiat aja sepertiga malam yang terakhir tuh tidur. Ibu gak pernah tahu orang-orang pulang diskotik jam berapa? Gak tahu ya, sama. Tapi Bu, yang pasti mereka tuh sepertiga malam yang terakhir malah pada pulang, malah pada tidur gitu. Orang maksiat aja itu sama Allah dibuat tidur tuh di jam-jam yang biasanya turun rahmatnya Allah. Allah mau milih
Allah mau milih, nih mana nih hamba-hambaku, pilihan-pilihanku, akan aku bangunkan untuk menghadapku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin fauni lahul matalib. Siapa nih di antara kalian yang lagi mohon doa, minta pertolongan, mohon ampunan, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kalian meminta pada waktu yang paling aku suka. Kalau punya hajat minta. Kapan mintanya? Dalam sujud. Kapan sujudnya? Dalam sholatmu di sepertiga malam yang terakhir. Bu, ngelihat muka-mukanya pada punya hajat banyak-banyak nih. Gimana tahajudnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka yang menyibukkan diri di sepertiga malam yang terakhir, insyaallah. Sampai-sampai Bu ya, saya tinggal lama di kota Hadramut dulu. Orang-orang di Hadramut, orang awamnya, itu kalau mereka punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, punya anak bayi, balita gitu. Kalau mereka bangun di sepertiga malam yang terakhir, mereka akan membangunkan anak-anaknya walaupun buat main. Alasannya 2. Yang pertama, agar mereka terbiasa bangun di jam-jam segitu. Nantinya kalau besarnya mereka jadi udah kebiasaan bangun di jam segitu, gampang ngerjain tahajud. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, agar anugerah, karunia, rahmat, pemberian Allah yang Allah turunkan di sepertiga malam yang terakhir, anak-anak mereka pun berhak untuk mendapatkannya karena mereka tidak sedang dalam keadaan tidur dan dalam keadaan berjaga. Kan kebalik orang kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau bangun jam segitu kita tidurin lagi, masih malam nak, masih malam. Mama masih ngantuk nak. Masya Allah. Ibu, saya punya ibunya guru saya. Saya punya guru salah satunya dan yang tercinta di hati saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Guru saya. Beliau punya ibu namanya Hubabah Zahra. Almarhumah, baru meninggal masa-masa deket pandemi. Ya Bu ya, baru aja beberapa tahun silam meninggalnya. Itu ibu-ibu sekalian punya anak kalau nggak salah 12. Kalau nggak salah 12 anak beliau. Laki-laki 5. Kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian yang perempuan 7. Semuanya soleh-solehah. Semuanya Bu, jadi orang-orang yang luar biasa, yang terutamanya anak yang pertama yaitu Habib Ali Masyhur, jadi mufti pada zamannya di Kota Tarim. Sampai wafatnya beliau masih sebagai mufti. Mufti itu Bu, permasalahannya umat semuanya ada di meja beliau untuk beliau selesaikan. Anak yang laki-laki yang paling kecil, Al Habib Umar bin Hafid, menjadi kita tahu semuanya ya, orang soleh, ulama, waliullah. Ibu-ibu sekalian, kita mau tahu nih, anak-anak soleh-solehah semacam itu ibunya kayak gimana gitu. Karena Bu, mohon maaf. Walaupun memang Nabi Nuh, nabinya udah soleh, anaknya nggak soleh. Kan begitu ya? Ada juga sih, tapi secara mayoritasnya Bu, buah jatuhnya tak jauh dari emaknya begitu, anaknya kurang lebih begitu. Anaknya begitu, emaknya biar kita nggak lihat, kita udah bisa ngebayangin kayak apa orangnya. Ibu-ibu sekalian, nih anak-anaknya Hubabah Zahra, Masya Allah semuanya. Kita mau tahu ibunya kayak gimana. Satu cerita aja tentang Hubabah Zahra. Ibu-ibu sekalian, anaknya cerita, Hubabah Zahra, Umi, anak perempuannya, dia bilang seumur hidupnya nggak pernah ninggal tahajud. Bu,
dari awal balik sampai meninggal tidak pernah meninggalkan tahajud. Jauh banget ya? Sama siapa? Tahajud semalam, seminggu libur. Kelakuan siapa itu? Hubabah Zahra gak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Satu malam itu beliau tuh lagi ada hajat besar, maksudnya lagi kayak ada acara pernikahan, kemudian beliau juga kelelahan, kecapean, baru tidurnya juga jam-jam 2, jam-jam mau jelang pagi Bu ya. Kelewatan tahajud. Bangun pas azan subuh. Ibu beliau bangun dengan gemeteran. Beliau bangun dengan menggigil padahal enggak musim dingin. Beliau bangun, azan, azan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Azan, azan, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, azan, ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, ampuni Zahra ya Allah. Anaknya cerita, hari itu aku tidak pernah melihat ibuku berlelehan air mata sepanjang hari lebih daripada hari tersebut. Hari itu kami melihat ada seorang perempuan berlelehan air mata beristighfar memohon ampun kepada Allah karena satu malam dalam hidupnya beliau meninggalkan tahajudnya, teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Tiap kali makan ingat gitu, ya ampun tadi malam gak tahajud, samihni ya Rab, samihni ya Rab, sampai gak enak makan. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan keagungan sholat ada dalam hati kita. Sholat kita jadi kebutuhan. Insya naik tingkat eksekutif, teman-teman. Tadi saya ulangin lagi dah, karena ibu-ibu kan suka rada lupaan. Kelas yang paling bawah, kelas apa tadi? Gerbong. Menjadikan sholatnya sebagai beban. Kelas berikutnya menjadikan sholat sebagai kewajiban. Naik lagi menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Tingkat terakhirnya ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang menjadikan sholat mereka sebagai sebuah hiburan dalam hidupnya, hobi dalam hidupnya. Diawali, dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad yang mengatakan dalam hadis sahihnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan, kata Nabi Muhammad, Allah telah menjadikan, dijadikan li untukku qurrat aini, kesenanganku dalam kehidupan, kebahagiaanku ada pada, hobiku ada pada as-shalah, salat. Nabi itu orang yang kesenangan beliau, hobi beliau adalah salat. Kana idza faza'ahu amrun aladha ila shalah. Kata para sahabat meriwayatkan, Nabi kalau lagi dengar kabar-kabar yang gak enak, segera menuju kepada sholat. Nabi kalau udah ada kabar-kabar Rasul pasukan kita terkalahkan di medan peperangan, Nabi ngelihat Bilal. Kemudian Nabi Muhammad nanya, udah dekat waktu sholat Bilal? Sebentar lagi Rasul, arihni bihaya Bilal, arihni bihaya Bilal. Yuk Bilal, sampaikan diri saya Bilal, tolong hibur diri saya Bilal. Segera azan dan kita akan sholat bersama-sama wahai Bilal. Kesenangan beliau, hobi beliau dalam sholat, dalam hidup adalah sholat. Teman-teman saya sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, tapi para tabi'in,
para tabi'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, kana idza ja'ahu hal, apabila beliau dalam keadaan hatinya lagi khusyuk, hatinya lagi nyambung banget sama Allah Subhanahu wa taala, kalau mau salat sunnah manggil orang. Beliau salat dalam masjid, ada orang mau salat sunnah, ada orang lagi baca Quran dipanggil sama beliau. Kamu saya bayar ya. Kamu duduk sebelah sini saya nih, baca Qur'annya deketan saya sini, kamu saya bayar. Buat apaan wahai Sayyidina Umar? Buat negur saya, ngingetin saya lagi sholat nih. Oh, gak usah dibayar Tuan. Yaudah kalau gitu kamu duduknya sebelah sini ya. Tugas saya apa Tuan? Kalau kamu lihat saya sholat berdirinya kelamaan, ingetin saya buat ruku. Kalau kamu lihat ruku saya kelamaan gak bangun-bangun, ingetin saya buat bangun. Kalau kamu lihat sujud saya kelamaan, ingetin saya buat duduk. Karena saya sekarang ini kalau lagi berdiri baca Al-Quran, lupa buat ruku. Dari nikmatnya bacaan Quran beliau. Baik Tuan. Sholat, baca Fatihah, habis itu baca Quran, surat Al-Quran. Dapat selesai satu, kok masih enak. Baca lagi, masih enak lagi, baca lagi. Yang sebelah beneran nih gak ruku-ruku. Beliau berdiri kemudian bilang, Tuan ruku. Gak kedengeran. Beliau berdiri deketin telinganya, Tuan ruku. Belum kedengeran juga. Ruku. Allahu Akbar. Sayyidina Umar bin Khattab. Tabi'in. Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah lagi sholat, rumahnya kebakaran teman-teman. Sholat sunnah di waktu malam, rumahnya kebakaran. Orang-orang pada teriak-teriak, Tuan harik, nar, ya ibn binti Rasulillah, wahai anak dari cucunya Nabi Muhammad. Tuan, ada api di sekitarmu. Tuan, kebakaran. Tuan, kebakaran. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, enggak lihat apa-apa. Habis selesai sholat baru lihat, kebakaran nih rupanya. Orang-orang pada bilang, kami sudah mengingatkanmu Tuan. Apa jawab beliau? Al-hadni an-narul kubro. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar, api neraka. Saya enggak lihat api sekecil ini. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, para ulama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya mau ceritakan Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran, penulis Wirid Sakran. Kalau teman-teman pernah tahu, beliau saudaraku sekalian saya muliakan dapat julukan As-Sakran, orang yang mabuk. Karena mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah satu waktu kena penyakit di punggungnya. Beliau kemudian tanya sama dokter, kata dokter, wah ini nih penyakit mesti diangkat, mesti dioperasi. Ya udahlah, operasiin saya. Disuguhin 1 gelas khamr di waktu yang telah ditetapkan untuk jadi waktu operasi. Apa ini? Khamr, minuman keras. Zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang ini buat apa? Khamr ini Tuan, minuman keras ya, agar engkau enggak sadar. Jadi enak gitu kita ngoperasinya. Dia bilang saya mau dengan kesehatan saya kepengen ngerjain taat kepada Allah, saya enggak mau. Saya dapetin kesehatan saya dengan cara mengerjakan yang diharamkan Allah, yaitu minuman keras. Saya enggak perlu ini. Waduh kalau gitu enggak bisa dioperasi Tuan. Kenapa soalnya? Ya nanti kan kesakitan, nanti susah operasinya gitu. Oh gampang. Kalau kalian pengen bikin saya enggak sadar, enggak perlu minuman keras. Terus gimana? Operasikan kalau saya sedang sholat. Maka mulailah dokter-dokter udah pada siap. Beliau lagi sholat sunnah ya Bu ya. Allahu Akbar gitu. Mulai dokter buka baju belakangnya. Mulai Bu digunting kulitnya, digergaji tulangnya. Beliau Bu mukanya meringis saja enggak. Beliau ruku, dokternya ikutan nungging. Beliau sujud, dokternya ikutan menunduk juga. Beliau sholat nikmat banget. Sampai beliau selesai dari sholat,
Beliau nanya sama dokter-dokternya, kenapa nggak nurut tadi tuh waktu saya sholat mestinya operasi. Kata dokter, udah selesai Bib dari tadi. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhum wardahum. Ini bukan kelas-kelas kita. Saya cuma ceritain aja sama ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu nanti pas waktu sakit bilang sama dokter-dokter nggak usah dibius. Beda hati Bu, beda hati. Ibu ya, beda iman, beda semuanya kita sama mereka. Yang pasti, makanya saya kan yang ini nggak doa nih. Pas yang kebutuhan tuh baru saya doa. Kenapa? Karena kayaknya tingkatan kita dah Bu ya. Mentok dah di sampai kebutuhan itu dah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menjaga salat insya Allah. Rabbi jalni muqimas salah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalni muqimas salah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ala hadhihi niyyah bikun niyyah salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Raudhatul Aliyah di bawah pimpinan Ibu Ayu Komaladewi. Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan Ustazah Nabilah Al-Haddad sebagai pengasuh di majelis ta'lim ini, sebagai pimpinan di majelis ta'lim ini, Bu Ayu dan Ustazah Nabilah sekeluarga semuanya insyaallah senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para ustadzah, para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, diistiqomahkan jalannya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah, diistiqomahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qul amantu billah thumma istaqim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang meminta nasihat, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul, tolong nasihati aku. Kita kalau ketemu orang mulia, jangan minta duit, Bu. Kita kalau datang ketemu sama orang-orang yang kita tahu doanya mustajab, sangat soleh, hidupnya baik, apalagi jika dia adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau berjumpa dengan ulama, jangan minta sesuatu yang duniawi. Tirulah para sahabat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad.
biasanya mereka meminta satu dari dua hal. Yang pertama, mereka minta doa. Ida'ili ya Rasulullah, doakan aku wahai Rasul. Ibu juga gitu. Kalau ketemu sama ulama, ketemu orang soleh, ketemu kiai, ketemu habib yang kita tahu doanya mustajab, bertemu Hubabah, mintalah doa. Tapi jangan hanya sekedar urusan doa duniawi, Bu. Doa duniawi itu yang gimana Ustazah? Doa yang kalau diijabah nggak akan manfaat begitu kamu masuk dalam alam kubur. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan saya biar saya cepat kebeli rumah. Bu, kalau mati rumahnya dibawa gak? Ustazah, doakan saya kepengen beli HP baru. Dibawa gak HP-nya? Enggak. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan biar suami saya tambah cinta. Kalau mati suaminya dibawa gak, Bu? Walaupun kamu mau, dia gak bakalan mau, Bu. Sesuatu yang sifatnya duniawi. Ustazah, doakan biar anak saya soleh. Duniawi apa bukan? Bukan. Sebab kesolehan anak akan jadi tambahan bekal bagimu ketika kamu masuk dalam alam kubur. Jadi nggak boleh nih Ustazah doa urusan duniawi atau minta didoakan urusan-urusan duniawi. Boleh, tapi jangan cuma itu. Nanti takutnya kamu nyesel. Kalau selama di dunia kamu doanya hanya untuk urusan dunia, takutnya begitu masuk dalam kuburan sudah tidak ada lagi doa yang akan Allah ijabah untukmu ketika kamu ada dalam alam kubur nanti. Sayang-sayang. Jadi kalau doa, prioritaskan urusan akhirat. Insya saya berasa banget jadi orang yang sering dimintain doa sekaligus juga sering minta doa. Saya kalau ketemu orang soleh, ketemu habaib, ketemu hubabah, saya akan minta doa, nggak pernah minta duit saya. Ida'ili ya hubabah, ida'ili ya habib. Serius sekalian, sebagai orang yang sering juga dimintain doa, Ustazah doakan saya. Banyak tuh. Saya merasakan perbedaannya saat saya ada di Tarim sama ketika saya sudah pulang dan kembali ke negeri ini. Waktu saya di Tarim, orang kalau minta doa sama saya, usik berdoa, tolong ya doain saya. Saya suka tanya, doa apa? Selalu aja, hampir semuanya mengatakan hal yang sama.
id'ili bihusnil khatimah. Doakan saya biar husnul khatimah. Begitu nyampe ke Indonesia, kalau ada orang bilang, Ustazah doain saya, biasanya lanjut tuh, doanya minta apa langsung dibilang, gak pakai tanya. Ustazah doain saya biar utang cepat lunas. Ustazah doain saya biar cepat dapat jodoh. Ustazah doain saya biar jadi orang kaya. Ustazah doain saya biar suami nggak mendua. Ya Allah, ternyata kebanyakan orang kita kalau minta doa seringnya urusan duniawi. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja sih. Cuman takutnya begitu kamu mati nyesel kalau semua doamu selama ini adalah sesuatu yang tidak ikut kamu bawa ketika kamu mati. Kalau kita lihat para sahabat ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, selalu saja banyak di antara mereka yang minta doa. Nabi pernah tanya, doanya apa? Macem-macem jawaban para sahabat. Ada yang begini, Harithah menjawab, id'ili an yarzuqani Allah asyhada fi sabilih. Rasul, doakan saya biar saya dikaruniai mati syahid di jalan Allah. Ada lagi yang lain doanya, ya Rasulullah, id'ili an yarzuqani Allah murafaqatan bika ya Rasulullah. Doakan biar saya nanti di masa sesudah kematian saya, di masa akhirat nanti bisa mendampingimu wahai Rasulullah, bisa berjumpa denganmu wahai Rasul, bisa ada dalam rombonganmu wahai Rasulullah. Doa-doa yang sangat ukhrawi, doa-doa yang sangat akhirat, karena mereka sudah faham tujuan hidup sesungguhnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah bergerak menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah berpulang kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Sahabat tuh minta didoakan, sama yang kedua minta nasihat. Kita juga nyontoh, kalau ketemu orang soleh, kalau ketemu ulama, kalau ketemu habaib, ketemu kiai, ketemu bunyai, ketemu hubabah, ketemu ustadzah, ketemu ustadz, minta nasihat. Selain daripada minta doa, mintalah nasihat. Hal ini dicontohkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad. Datang seorang pemuda berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah,
berikanlah nasihat kepadaku ini. Nabi Muhammad tersenyum, senang, bangga, karena mengerti bahwa umatnya faham apa yang harus diminta dari nabinya. Nabi berkata kepadanya, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Nabi Muhammad, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di jalan Allah. Nasihat Nabi Muhammad buat pemuda tersebut. Nasihat Nabi Muhammad buat pemuda-pemuda umatnya sepanjang zaman. Nasihat Nabi Muhammad buat umatnya, baik yang muda maupun yang tua, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang pintar maupun yang kurang pintar. Semua umatnya dinasehati sama Nabi Muhammad. Karenanya akan saya sampaikan hal ini kepadamu hari ini. Quli, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqimi, kemudian istiqomahlah kamu, wahai saudariku, di jalan Allah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah. Nasihat yang sangat indah dari baginda kita Nabi besar Muhammad, yang Allah karuniakan kepadanya jawami'al kalim, dapat selalu berbicara dengan kata-kata yang ringkas tapi padat. Nabi itu ucapannya ringkas tapi padat. Nggak kayak saya, Bu, udahlah panjang dan ya, mudah-mudahan Allah jadikan ucapan-ucapan kita jadi kalimat-kalimat yang akan membawa kita menuju surga. Jadi ucapan-ucapan yang akan bawa kita menuju ridha Allah SWT. Ibu-ibu, kita sama-sama belajar, biar kalau ngomong itu enggak panjang-panjang, akan tetapi bermutu, berkualitas. Terutama Bu, ibu kalau ngomong sama anak-anak ibu, kadang-kadang panjang bener. Padahal itu aja, anak sampai hafal. Iya mah, katanya gitu. Betul begitu? Nabi kalau ngomong pendek aja tapi penuh makna. Nabi kalau bicara seringkali nggak panjang-panjang tapi sangat berarti. Satu hadis beliau saja bisa disyarahkan, diberi keterangan, hingga bahkan berkitab-kitab banyaknya. Ibu-ibu sekalian,
Salah satu dari ucapan ringkasnya Nabi Muhammad, amantu billah, kata Nabi. Qul amantu billah, tsumma istaqim. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di jalan Allah. Apa itu istiqomah? Lurus, jangan belok-belok. Lurus, jalan terus. Jalannya adalah jalan yang lurus. Itu yang selalu kita minta dalam tiap rakaat sholat kita. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal, ya Allah, tempuhkanlah untuk hidup kami ini jalanmu yang lurus. Sama kayak kamu lagi bilang, ya Allah, karuniakanlah dalam kehidupan kami keistiqomahan di jalanmu ya Allah. Kamu selalu minta istiqomah 17 kali sekurangnya tiap hari. Betapa sangat pentingnya istiqomah ini, saudaraku sekalian. Berada dalam jalan yang lurus. Saya mau bahas jalan lurus yang dimaksud ini apa aja. 1, kamu harus lurus imannya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Maka istiqomah tersebut yang nomor 1 adalah dalam urusan keimanan. Bu, Kak, Dek, Nak, yang lurus imanmu. Iman yang lurus tuh yang gimana, Ustazah? Iman yang lurus adalah memahami 2 kalimat syahadat yang menjadi pintu gerbang keimananmu. Orang kalau masuk Islam, dia jadi orang yang beriman, dia mengucapkan kalimat syahadat. Apa itu? La ilaha illallah. Yang pertama. Yang kedua, Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu harus kamu miliki dalam hatimu secara lurus, istiqomah. Gak ada Tuhan selain Allah. Jangan hari ini Tuhannya Allah, besoknya Tuhannya duit. Apapun aja yang disuruh sama duit, yang ada duitnya, yang haram-haram pun diterjang. Lah kenapa begitu? Saudaraku sekalian, qul amantu billah, ucapkan aku beriman kepada Allah. Aku faham arti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang mengatur kehidupan selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah.
maka berimanlah kepada Allah. Kalau ada istri bilang sama suaminya, kalau kamu nanti pulang bawa duit, ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi kalau kamu pulang nanti nggak bawa duit, silakan tidur di luar. Kamu sepertinya kurang beriman. Kamu lupa bahwa pemberi rezeki bukan suamimu, melainkan yang ngasih rezeki itu cuma satu, Bu. Namanya apa tuh hianatnya mata? Orang-orang yang berghibah pakai mata. Ngomongin orang pakai mata, tahu nggak? Main gitu matanya gitu. Pas kita abis ngomongin orang kapan waktu, terus teman kita tuh nggak nyambung gitu. Yang manis sih orangnya, gitu kan? Tar dah. Kalau ketemu di pengajian, pas lagi pengajian kita ketemu, gitu. Kita ngasih isyarat sama temen kita itu, Nodino gitu. Tapi isyaratnya nggak pakai ngomong, cuma pakai mata doang. Itu namanya khainatal a'yun, khianatnya mata. Dan semua yang dilakukan sama mata dari dosa-dosa, itu namanya juga khianat mata. Mata kita pakai. Suami yang halal nggak suka diliatin, tapi suaminya orang demen bener liatinnya. Masya Allah. Gimana tuh yang kayak begituan? Ini teman-teman sekalian, kemampuan menjaga mata nih ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan pada kita insya Allah. Jadi matanya ditinggalkan untuk meninggalkan yang haram, matanya dipakai untuk nggak mau lihat yang haram, sama bahkan mereka nggak mau ngelihat sesuatu hal yang fuduli gitu sifatnya. Fuduli itu yang nggak ada manfaatnya, yang berlebihan gitu, yang berlebihan, kepo, itu dia tuh gitu. Ini para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala nih pada pinter-pinter nih urusan beginian nih. Para walinya Allah pada pinter-pinter. Kita nggak pada pinter-pinter nih urusan beginian nih. Jaga mata, jaga mata, jaga mata, gitu ya. Pas lagi jalan, kayaknya cakep tuh, lihat. Kayaknya menarik tuh, lihat. Kan begitu ya? Masya Allah. Para wali-walinya Allah pada pinter-pinter jagain mata mereka. Itu ya. Jangankan yang kayak urusan-urusan misalnya tontonan-tontonan gitu, yang mubah, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Yang kayak ada siaran Darul Mustafa tuh, siaran Darul Mustafa kan apa namanya, video yang iniin acaranya Habib Umar tuh Darul Mustafa. Tapi itu kan memang ada Habib-Habib lain-lain juga gitu kan. Itu Hubaba Nur nggak mau lihat. Hubaba Nur tuh lebih suka dengerinnya dari radio, ditarim sana. Hubaba kalau acaranya Habib Umar Darul Mustafa itu lebih seneng dengerin di radio daripada ngelihat di TV. Kecuali kalau kajian yang sore tuh Rauhah, karena itu kan ke Habib Umar doang. Habib Umarnya duduk di kursi gitu, terus kameranya cuman ke Habib Umar doang gitu. Jadi Hubaba nonton tuh, karena kan ke Habib Umar doang gitu. Tapi kalau yang kayak Darul Mustafa punya maulid tuh, kan banyak tuh habaib-habaib di depan. Kan di ini semua kan, disorot semua gitu. Itu Hubaba nggak mau lihatnya dari situ. Kata Hubaba, nanti saya sibuk, si ini siapa, si itu siapa gitu, kata Hubaba. Kalau dibilang emang nggak boleh, emang haram, enggak juga, nggak haram gitu. Cuman Hubaba tuh maksudnya Hubaba, saya kan mau dengerin kajiannya, gitu kan? Saya dengerin acara maulidnya. Saya nggak mau nyibukin mata saya buat ngeliatin orang-orangnya. Masya Allah, masya Allah.
segitunya tuh orang-orangnya tuh orang-orang beriman semua. Yang hadir maulid kan orang beriman semua, orang-orang baik semua, orang punya cinta sama Allah dan Rasulnya. Segitunya hebat banget jagain matanya. Gitu-gitu sih segala-gala kita tonton. Betul ya Bu ya? Aduh, segala-gala nih, mata apa aja nih yang udah dilihat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan dah Allah Subhanahu wa taala selamatkan mata-mata kita insyaallah. Dijaga mata-mata kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala enggak biarin mata kita memandang kepada yang dimurka sama Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dulu ulama-ulama tuh, para kiai-kiai itu nggak bolehin kita, orang-orang tua, habaib-habaib dulu tuh nggak bolehin kita ngelihat gereja. Saya nggak tahu kalau yang di sini digituin nggak sama orang-orang tuanya. Saya tuh dulu enggak ya. Oh, oke lah, nggak apa-apa. Nggak apa. Jadi zaman saya kecil dulu tuh kayak orang-orang tua tuh suka bilang, kok kalau lihat gereja nunduk gitu, jangan lihat gitu kan, jangan lihat gitu. Dulu-dulunya sih saya ya maksudnya kayak kenapa juga gitu kan, kenapa juga gitu. Lama-lama belakangan saya juga ngerti gitu. Kenapa nggak boleh lihat? Karena jangan sampai nih di mata kita ada pengagungan terhadap tempat-tempat yang di sana Allah Subhanahu wa taala dikhianati. Allah dikata punya anak, Allah dikata punya istri, kan Allah dikhianati. Betul apa enggak? Kita aja kalau misalnya ada orang tua kita benci sama orang gitu ya, lo jangan lewat lo depan rumahnya. Iya apa enggak? Suami kita lagi sebel sama orang kan gitu, pokoknya kamu jangan ketemu deh sama dia misalnya gitu kan. Kita suka kayak gitu. Nah itu teman-teman saya sekalian, kayak bahkan kayak gereja gitu loh, itu tuh benar-benar sama para ulama-ulama kita jagain gitu sebisa mungkin jangan lihat. Teman-teman sekalian saya muliakan, di Tarim Hadramaut Yaman itu mereka tuh kalau misalnya ada kayak bule lewat gitu ya, kalau jarang banget. Tapi kalau misalnya ada bule gitu lagi ada urusan kerjaan atau apa gitu lewat gitu, mereka tuh langsung nunduk kepalanya. Mereka langsung nundukin kepalanya gitu. Padahal segitunya mereka tuh nggak tahu kalau itu orang muslim atau bukan gitu. Karena kan di sana memang semua orang pakai, kalau perempuan pakai kerudungan gitu seenggaknya, walaupun nggak pakai cadar gitu misalnya. Dan pakai baju panjang gitu kan, pakai abaya hitam sama pakai kerudung hitam gitu. Sekurangnya kayak gitu, mau ada bule mau ada siapa gitu, sama kayak di Mekah Madinah kan juga kayak gitu. Kalau Mekah Madinah peraturan negaranya. Jadi nggak boleh ada orang masuk Mekah Madinah orang nggak beriman selain muslim ya. Kalaupun misalnya gitu ada siapalah gitu ya, entah apa gitu yang bisa masuk kayak ke Jeddah atau apa, mereka suka pakai kerudungan gitu. Kalau Jeddah kan umum ya, tapi mereka suka pakai kerudungan juga gitu, pakai abaya hitam gitu. Nah kalau di Tarim itu memang kayak peraturan tak tertulis dari warganya gitu, bahwa semua orang harus kayak begitu. Sampai banyak diantara mereka orang-orang Tarim itu yang nggak pernah lihat orang kafir, nggak pernah lihat mukanya orang kafir tuh nggak pernah lihat, nggak pernah lihat mereka gitu. Sampai-sampai ada diantara mereka tuh yang kayak di daerah yang agak dalam gitu ya, misalnya kalau di kita mungkin kayak Depok, Bojonggede, Citayam. Tapi sekarang lo udah daleman ya, udah jadi viral kayaknya ya. Itu teman-teman saya sekalian, sampai mereka tuh ada yang pernah nih, teman saya ditanya kayak begini, orang kafir tuh kayak apa sih gitu? Orang gitu bentuknya, sampai gitu, dari nggak taunya orang kafir tuh kayak gimana gitu, apa punya buntut gitu ya, maksudnya mereka tuh nggak tahu gitu bentuknya tuh kayak apaan, kata dari nggak pernah lihatnya. Jadi seumur hidup tuh yang mereka lihat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang punya takwa kepada Allah. Masya Allah, terjaga teman-teman kehidupannya. Nah itu kalau yang kayak Hubabah Nur gitu ya, itu bukannya memang kondisinya yang terjaga, tapi beliaunya yang ingin menjaga diri gitu.
Beliaunya yang ingin menjaga diri. Jadi kalau misalnya kayak di jalan apa segala macam, nunduk aja beliau, nggak mau ngelihat. Misalnya kalau kayak ke bandara kemana gitu kan, banyak ketemu orang-orang yang kayak gitu-gitu gitu. Sampai pernah saya suatu waktu jalan sama Hubabah, terus ada perempuan nyapu gitu di bandara, kayak petugas cleaning service-nya gitu kan. Terus kata Hubabah gini, Halimah, kesian banget ya, nggak pakai kerudung. Saya bilang, belum tentu muslim juga Hubabah. Ini kan belum tentu muslim ya. Masa saya mau bilangin gitu, Mbak pakai kerudungan Mbak, gitu kan, bingung juga gitu loh. Terus kata Hubabah gini, kamu bilang-bilangin ke Halimah, siapa tahu gitu. Aduh, ini repot bener dah. Masya Allah. Tapi sih karena disuruh sama guru. Pokoknya saya tuh urusannya kalau disuruh sama guru tuh nggak ada pikiran dalam pikiran saya untuk yang ada pilihan saya kerjain apa nggak kerjain gitu. Nggak ada, kerjain nggak ya, cari alasan nggak ya, enggak. Udah disuruh ya udah disuruh gitu. Jadi saya samperin, saya ajakin ngobrol. Kerja di sini udah lama mbak ini mbak gitu kan. Terus akhirnya saya bilang itu, Mbak muslim Mbak, iya muslim. Mbak, itu tuh yang duduk di sana tuh Mbak guru saya Mbak, saya bilang. Itu orangnya mustajab doanya, baik hatinya gitu. Dia pesan sama Mbak untuk pakai jilbab gitu kan, untuk pakai penutup aurat, biar kita hidupnya di akhirat bisa lebih bahagia gitu. Kamu kalau kepengen apa-apa, doa atau apa, boleh tuh Mbak minta sama beliau gitu. Saya nggak tahu akhirnya kayak gimana juga teman-teman. Dan nggak inget juga muka dia kayak gimana. Cuman saya ngelihatnya orang-orang yang seperti Hubabah Nur gitu ya, para ulama-ulama, itu pandangannya selalu memandang dengan pandangan rahmat terhadap siapapun. Jadi ngelihat perempuan nyapu di bandara dan beliau kira itu adalah muslimah gitu kan. Beliau ngerasa kayak yang orang ini juga harus selamat nih di akhiratnya. Orang ini harus bahagia nih di akhiratnya gitu. Itu yang selalu jadi bahan pikiran beliau gitu hari-hari. Jadi kalau misalnya lewat di Indonesia gitu kan, ngelihat ada orang-orang banyak yang nggak pakai jilbab, yang beliau pikirin ya itu, ya Allah selamatin mereka semua, ya Allah selamatin mereka semua. Dan saya nggak bisa ngomongin apa-apa sama mereka, maafin saya ya Allah gitu. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk bisa nasehatin mereka gitu, ya dinasehatin sama beliau gitu. Dan itu juga Habib Umar seperti itu. Sampai pernah ada satu pramugari itu yang taubat gitu di ininya Habib Umar. Bisa Habib Umar bilangin suruh pakai kerudung begini begitu segala macam. Dia kemudian jadi masya Allah gitu. Jadi perempuan yang masya Allah gitu kan. Sesudah dinasihati sama beliau gitu. Nah itu para ulama-ulama kita tuh seperti itu teman-teman sekalian. Orang-orang soleh-solehah tuh kayak begitu gitu ya. Kalau kita kan enggak, kita ngelihat orang gitu ya, pakai baju terbuka gitu. Pikiran kamu kayak gimana coba? Hah? Pikiran kamu kayak gimana? Atau nggak mikir? Atau bodoh amat? Bodoh amat kali ya, gitu ya? Bodoh amat gitu. Atau bahkan ada yang kayak begini nih, godain laki orang tuh. Nyinyir, ya Allah, ya Allah. Iya betul. Sekurangnya didoain kan begitu ya. Nah ini kemampuan menjaga mata. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita insya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada mata kita insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ngelihat siapapun, bahkan kepada pelaku dosa sekalipun, hati kita dipenuhi dengan rahmat. Bilangnya gini, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku dan kepadanya. Berikanlah hidayah ya Allah kepadaku dan kepadanya. Gitu. Berikanlah hidayah ya Allah kepadaku dan kepadanya. Kita juga masih perlu banyak hidayah kok. Gitu. Iya betul, dalam masalah kita menutup aurat kita lebih baik daripada dia. Betul. Bagaimanapun memang harus diakui seperti itu kan begitu ya. Kamu ngelihat cewek gitu terbuka pakaiannya, pahanya kemana-mana, dadanya kemana-mana gitu. Masa kamu merasa bahwa pakaian dia lebih bagus daripada pakaian kita? Kalau kayak gitu tuh udah nggak tersisa iman teman-teman. Kalau kamu sampai bilang kayak begini nih, ih enaknya jadi orang kafir ya,
gitu ya. Enaknya jadi orang non muslim gitu, boleh tuh pakai baju kayak begitu gitu. Itu udah nggak tersisa iman. Hati-hati tuh yang kayak beginian. Hati-hati. Allah tuh pencemburu teman-teman. Kalau kamu ngelihat dan atau bahkan berpikir atau bahkan menyangka bahwa ada ajaran lain lebih mulia, lebih enak, lebih menyenangkan daripada ajaran Islam, Allah cabut. Sebab Allah pencemburu. Allah itu mencemburu. Kamu menyangka ada orang lebih mulia daripada Nabi Muhammad, hati-hati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullahmu dicabut. Gitu. Ada ajaran lebih indah daripada Islam, hati-hati. Takutnya dicabut gitu. Kan teman-teman udah sering tuh saya ceritain. Orang yang dikuburin di India, tapi pas dilihat jenazahnya kan udah nggak ada di situ. Pindahnya ke Ma'la, Hajun, ya, dekat kuburannya Sayyidah Khadijah, gitu kan? Yang ditemuin di situ laki-laki jenggotan orang Mekah. Ternyata, kenapa kok bisa nih orang Mekah nih pindah ke situ? Kata istrinya, gara-garanya kalau dia habis hubungan intim malam-malam gitu ya, di musim dingin, dia suka bilang sama istrinya, ya ampun males banget ya, mesti mandi nih, enak nih jadi orang Hindu, jadi orang Buddha, kagak perlu mandi kalau habis beginian. Allah cabut imannya. Allah jadiin dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Allah kumpulkan bersama orang-orang Hindu, teman-teman. Hati-hati, hati-hati. Jika kita ngelihat ada orang tidak menjalankan syariat agama gitu ya, dan kamu ngerasa enaknya jadi dia gitu kan, dalam masalah aurat kah, dalam masalah nggak wajib sholat kah gitu ya, mereka tuh nggak wajib sholat ya, tenang jadinya hidupnya. Kalau lagi belanja nggak susah-susah mikirin sholat, kalau lagi kondangan nggak susah-susah mikirin sholat, kalau lagi jalan-jalan nggak susah-susah mikirin sholat. Kita nih jadi orang Islam nih mesti mikirin sholat. Walaupun kamu sholat, tapi rasa hatimu yang menganggap ada orang lain, ada ajaran atau ada orang lain yang berkehidupan dengan lebih nyaman, ini nilainya nggak kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa cabut imanmu karena menurut Allah kamu tidak bersyukur, tidak menghargai nikmatnya Islam. Allah Subhanahu wa taala udah bilang, la in syakartum azidannakum. Kalau kamu hargai, kamu syukuri, aku tambah. Wala in kafartum, kalau kamu ingkar terhadap kenikmatan ini, gitu ya, ingkar itu kan namanya ingkar nikmat tuh, menganggap ada yang lebih bagus kan begitu ya. Inna adzabi lasyadid, adabku sangat pedih, dan adabnya Allah sering kali diambil tuh kenikmatan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Teman-teman serius sekalian yang saya muliakan, terus mestinya kayak gimana Ustazah mikirnya? Kasihan. Ini kayak wabah, kayak Habib ngajarin kita cara berpikir terhadap orang-orang yang tidak beriman pada Allah atau bahkan pelaku-pelaku maksiat. Kita lihatnya kesian. Teman-teman saya sekalian, nih ya, kamu lagi susah-susah, kamu lagi sumpek-sumpek. Apa yang paling bisa bikin, istilah anak zaman sekarang, healing buat kamu? Apa yang paling bisa nenangin hati buat kamu